Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah jadikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan memperbaiki amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya amalan adalah yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang sahabat Hakim Ibn Hizam mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani, thumma sa'altuhu fa'a'tani, thumma sa'altuhu fa'a'tani. Aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diminta ini adalah harta dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang aku minta. Kemudian untuk kedua kalinya aku kembali mendatangi Nabi dan meminta kepada Nabi. Nabi pun memberikan apa yang aku pinta. Kemudian aku datang kepada Nabi untuk ketiga kalinya, meminta kepada Nabi. Dan Nabi SAW pun memberikan apa yang aku pinta. Tsumma qal. Akan tetapi permintaan yang ketiga ini, tidak hanya Nabi berikan apa yang Hakim Ibn Hizam minta, tetapi Nabi pun memberikan nasihat yang amat berharga. Nabi SAW bersabda, Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis, enak untuk dilihat dan enak untuk dirasa, sesuatu yang menyenangkan. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Maka siapa yang mengambil harta tersebut dengan kelapangan hati, Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Wa man akhadhahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Dan siapa yang mengambilnya dengan ketamakan, keserakahan, keinginan berlebih, Allah akan cabut keberkahan di dalamnya. Kalladzi ya'kul wa la yashba'.
seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wahai hakim, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian Hakim Ibn Hizam berkata, Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, wahai Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah, la azra'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Demi Allah, aku tidak akan pernah meminta kepada siapapun setelahmu sampai aku berpisah dengan dunia ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Nabi memberikan nasihat yang amat berharga kepada kita, bahwa seseorang di dalam mencari harta, di dalam mengambil harta, hendaknya dia mencari harta tersebut dengan keqanaah. Maka keberkahan akan ada di dalamnya. Tapi ketamakan, keserakahan yang besar hanya nominal, tetapi keberkahan akan tercabut di dalamnya. Dan Nabi menekankan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka seorang muslim harus dapat menahan diri, menjaga dirinya dari merendahkan diri di hadapan makhluk. Dia harus memiliki kemuliaan, harus memiliki izzah. Terlebih lagi ya ibadallah, di zaman yang penuh dengan kesulitan seperti saat ini. Ingatlah, kita sebagai seorang muslim memiliki kemuliaan, memiliki marwah yang harus kita jaga. Jangan sampai merendahkan diri meminta kepada makhluk. Selama masih ada apa yang dapat kita jual dari barang-barang yang kita miliki, kita masih dapat meminjam kepada orang lain. Ketika dia tidak percaya kepada apa yang kita minta dari pinjaman tersebut, tidak masalah kita taruh pada orang tersebut beberapa barang sebagai jaminan bahwa kita kelak akan membayar pinjaman yang kita minta dari orang itu. Jangan merendahkan diri dengan meminta kepada makhluk. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man sa'alan nas amwalahum takathura fa innama yas'alu jamra falyastaqilla aw liyastakthir." Siapa yang meminta kepada manusia harta untuk memperbanyak pundi-pundi harta yang dia miliki, maka sama saja dia sedang meminta bara api neraka jahanam. Falyastaqilla aw liyastakthir, kembali kepada dirinya. Dia ingin mengumpulkan yang sedikit atau dia ingin memperbanyak bara api tersebut. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahm." Tidak henti-hentinya seseorang meminta kepada manusia, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dalam kondisi wajahnya tidak berdaging, tidak memiliki daging, sebagai bentuk kehinaan. Jika kita memang perlu, maka mintalah apa yang dapat memenuhi hajat kita pada hari tersebut. Tetapi jangan meminta sesuatu yang berlebih. Dan ingat, kita sebagai seorang muslim adalah hamba yang mulia, harus memiliki izzah, kemuliaan. Jangan merendahkan diri meminta kepada makhluk. Memintalah kepada Al-Ghani, Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takhshal faqr wa anta abdul ghani? Bagaimana kalian takut kefakiran sedangkan kalian adalah hamba dari zat yang maha kaya. Semut saja Allah karuniakan rizki. Binatang, Subhanalladzi yarzuqun namlata sauda fi lailatil dhulma ala sakhratis samma. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan rizki kepada semut hitam di atas batu yang berwarna hitam di dalam kegelapan malam. Apalagi kita sebagai seorang muslim, tinggal kita mau meminta atau tidak kepada Allah, mau berikhtiar atau tidak di jalan yang diridhai oleh Allah. Qultu ma sami'tum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama kita telah membahas dari sisi kondisi seseorang saat dia berada dalam kondisi kekurangan di masa kesulitan seperti saat ini. Di khutbah yang kedua ini kita akan membahas dari sisi yang lain,
yaitu sisi orang-orang yang memiliki kelapangan. Jika pada orang yang memiliki kekurangan dia harus memiliki izzah dan kemuliaan, maka di sisi orang yang memiliki kelebihan dia harus punya kepekaan. Dia harus peka, tidak menunggu untuk diminta, tetapi dia harus peka kepada orang-orang di sekitarnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Infakkanlah harta kalian kepada orang-orang fakir yang mana mereka tidak dapat untuk berusaha di atas muka bumi Allah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang menyangka mereka ini adalah orang-orang kaya karena mereka tidak mau meminta kepada makhluk. Ta'rifuhum bisimahum, nampak dari sifat dan ciri mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta secara mendesak kepada manusia. Maka pekalah ya ibadallah, lihatlah di sekitar kita, lihatlah keluarga kita. Banyak di antara mereka yang memiliki kemuliaan, mereka kurang dalam penghasilan. Maka usahakanlah untuk kita dapat memberi apa yang dapat kita berikan. Karena menutup kelaparan pada diri saudara kita sesama muslim itu adalah jalan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat menjaga marwah kita, kemuliaan kita sebagai seorang muslim di saat kita kesulitan, dan semoga kita menjadi orang yang peka di saat memiliki kelebihan. Qultu ma sami'tum walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي، وارض اللهم عن صحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang hidup di antara mereka dan yang telah wafat. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah ayah dan ibu kami sebagaimana mereka mendidik membesarkan kami sewaktu kami kecil. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas, tolonglah saudara-saudara kami para mujahidin di seluruh tempat di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Qultu ma sami'tum wa aqimus shalah.